Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 2, Subtema 3, Pembelajaran 2. Ayo berdiskusi pada halaman 108. Amati gambar berikut. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. 1. Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas? Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. 2. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. 3. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, dan saling menghormati antar sesama. Tulislah suatu cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalamanmu. Ceritamu harus memuat 1. Kejadian yang menimpamu, 2. Manfaat persatuan dan kesatuan, dan 3. Tempat kejadian dan waktu. Berikut ini contoh cerita tentang manfaat dan persatuan dan kesatuan. Saya, Lani, Hana, Upin, Ipin, dan Tayo berencana mengikuti festival budaya di sekolah kami. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2021, kami berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan kami usung. Saya dan teman-teman sangat antusias mengikuti festival ini. Kami ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya saya dan teman-teman memutuskan untuk memperkenalkan permainan rangku alu. Kami mulai berlatih setiap sore untuk melatih kekompakan dalam melakukan permainan rangku alu. Berkat latihan yang rajin, bersama teman-teman akhirnya kami terpilih menjadi juara dalam festival budaya tersebut. Ayo berkreasi pada halaman 111. Pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus
Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Pada halaman 111, praktikkan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tuliskan langkah-langkahnya. Kamu bisa menambah menggambar pola lantai tersebut. Tari kecak menggunakan pola lantai melengkung. Penari laki-laki berjejer membentuk lingkaran. Bentuk lingkaran dari tari kecak biasanya terdiri dari 3 lapisan bahkan lebih. Para penari tidak berpindah tempat. Mereka mengiringi tarian kecak dengan mengucapkan cak 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 sambil mengangkat kedua tangan dengan serempak. Ayo mencoba pada halaman 112. Saat membersihkan halaman sekolah bersama teman-temannya, Edo menemukan selembar koran bekas dan ia membaca informasi berikut. Edo kemudian mendiskusikan pengumuman tersebut dengan Dayu. Mereka mencoba membahasnya. Apa yang dimaksud dengan 30%? Bantulah Edo untuk memahami informasi tersebut. Diskusikan dugaanmu dengan temanmu. Persen adalah angka dalam bentuk perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase dilambangkan dengan tanda seperti berikut. Pada halaman 113, perhatikan contoh berikut. Kotak ratusan berikut mewakili keseluruhan. Tulislah bagian kotak yang berwarna biru dalam 4 cara. Banyak kotak biru 55, banyaknya kotak putih 45, banyak kotak keseluruhan yaitu 100. Menuliskan dalam 4 cara. Yang pertama, dengan cara membandingkan yaitu 55 dari 100 keseluruhan kotak adalah kotak biru. 2. Menuliskan dalam pecahan yaitu 55/100 dari keseluruhan kotak adalah kotak biru. 3. Menuliskan dalam desimal yaitu 0,55 dari keseluruhan kotak adalah kotak biru. Dan 4. Menuliskan dalam bentuk persen yaitu 55% dari keseluruhan kotak adalah kotak biru. Pada halaman 114, perhatikan kotak ratusan berikut. Tulislah beberapa persen kotak berwarna biru untuk masing-masing kotak ratusan di atas. Yang pertama, gambar A, kotak berwarna biru yaitu 35%. 2. Gambar B, kotak berwarna biru 32%. Dan gambar C, kotak berwarna biru sama dengan 16%. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut pada halaman 114. 1. 97% air bumi adalah air asin. Berapa persen air bersih yang ada di bumi? Air bersih yang ada di bumi yaitu 3%. Penjelasan, persentase seluruh air dikurang persentase air asin sama dengan air bersih 100% dikurang 97% sama dengan 3%. Jadi air bersih yang ada di bumi sebesar 3%. 2. Temukan jawabannya. Santi membeli buku di toko diskon. Harga satu paket buku adalah 400.000. Santi harus membayar 320.000 rupiah. Berapa persen Santi mendapat diskon atau potongan dari harga dasar? Harga satu paket buku dikurang harga setelah didiskon.
Harga satu paket buku 400.000 dikurang harga setelah diskon yaitu 320.000 sama dengan 80.000. Potongan harga dibagi harga satu paket buku dikali 100%. Potongan harga 80.000 dibagi harga satu paket buku 400.000 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi, Santi mendapat diskon atau potongan dari harga dasar sebesar 20%. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.